Oke, jadi banyak banget yang bilang all season itu bulan Januari sampai kegocek tuh kan. Ada yang bilang Januari kecepatan, Februari katanya. Ada yang bilang Maret. Tapi sebenarnya opini setiap orang tuh bebas aja gitu ya. Cuman ini menurut pengalaman tim gua yang udah mining 2012 dan gua itu mining 2018-an kurang lebih gitu. Nah, ini gua kadang juga bingung ya. Orang tuh nganalisa market tuh cuman dari garis-garis doang gitu. Kalau gua kan banyak hal ya, indikator tuh banyak indikator untuk mengenali itu all season atau bukan. Paling gampang kita ngomong paling gampang. All season itu pokoknya Ethereum BTC itu harus uptrend. Itu baru all season ya. Cuman kalau masih kayak downtrend kayak sekarang Ethereum BTC-nya masih downtrend, itu masih lama all season-nya. Jadi kalau menurut gue masih lama, guys. Nah, pandangan gua all season itu di bulan akhir seperti November atau Desember. Nah itu kenapa? Nah ini gue jelasin ke kalian. Jadi BTC itu bakalan terbang dulu setelah halving itu kurang lebih ketahan sampai 6 bulan ke depan. Jadi BTC itu nggak bisa lama banget untuk uptrend terus. Itu kurang lebih maksimal 6 bulan. Jadi di bulan Oktober atau di bulan September itu areanya udah tertinggi. Itu di sekitar 130 itu udah mentok guys. Nah buat teman-teman kalau misalnya cuannya mau lebih besar, kalau BTC kan cuma 5x doang. Kalau mau 10x kalian main di Ethereum atau ETC. Iya kan itu bisa 10 sampai 20x. Kalau bisa di gua itu di XCH, ya kan itu bisa 50x. Nah, itu terjadi setelah jadi BTC-nya dulu naik ke 130, habis itu dia kayak sideways downtrend ya BTC-nya. Terus habis itu Ethereum yang terbang, lanjut lanjut terbangnya. Nah, ketika Ethereum itu terbang, itulah di situ all season. Jadi all seasonnya itu setelah BTC itu tertinggi, ATH tertingginya di 130, baru nanti all season. Jadi kalau misalnya all season dulu baru BTC terbang, nah itu kalau menurut gua apa ya? Kalau menurut gua itu kurang tepat gitu ya. Ya cuman balik lagi ke kalian semua. Karena yang pertama suku bunga The Fed masih 5,50 sampai di bulan Maret ini sinyalnya di bulan Maret 85% 5,50. Berarti kan turunnya di bulan Mei. Inflasi juga belum 2%. Jadi masih kemungkinan besar masih kita lihat minggu depan hari Selasa itu suku bunga The Fed ya di area inflasi masih di 3,4. Oke. Terus suku bunganya masih 5,50 gitu. Kalau all season tuh masih terlalu jauh banget bosku. Kalau kalian mau all season itu mungkin di bulan November, Desember, Januari. Jadi setelah BTC, ATH, Ethereum dulu ATH, baru altcoin-nya yang lain. Misalnya kayak Coin Machine baru ATH tertingginya. Dan itu pun itu kalau misalnya BTC 6 bulan ditambah 2 bulan di Ethereum, tambah 1 bulan di altcoin. Jadi kurang lebih altcoin itu terbangnya setelah Ethereum ATH itu kurang lebih satu minggu sampai 4 minggu. Jadi kurang lebih 1 bulan. Itu pun nggak bisa lama-lama. Itu Januari mentok Februari itu lepas semua. Itu downtrend 2 tahun ya. Jadi kalau misalnya ATH itu justru bukan Januari 2024 tapi ATH itu all season bukan Januari 2024 tapi all season itu 2025 Januari itu udah mentok tertinggi. Jadi kalau misalnya kalian all season di tahun 2024 itu terlalu cepat guys. Suku bunga masih tinggi, inflasi masih tinggi ya. Itu sama aja kayak kalian tuh kapan waktunya yang tepat untuk beli properti gitu kan. Kalau gue sendiri waktu yang beli properti itu ketika 2018 ketika krisis moneter. Setiap 10 tahun sekali. 98, 2008, 2018. Next 2028. Saatnya jual berapa? 4 tahun setelah krisis. Jadi 2018, 20, 2 tahun, 2018, 20, 22. Nah, ini adalah momen-momennya ya. Sekitar sekitar 2024, 2025 adalah momen-momennya jual properti. Karena kenapa? Suku bunga The Fed itu dia mau turun di bulan Mei, Juni, Juli itu turun. Ketika suku bunga turun, orang pasti ambil kredit untuk beli properti. Jadi kalian tuh bukan cuman garis-garis untuk mengenali tren market, tapi banyak indikator lain yang teman-teman harus banyak belajar. Itu kenapa gue buat VIP Ternak Kripto atau
hack future, terus juga hack properti. Karena di situ memang kita punya SOP, punya konsep yang memungkinkan kita menganalisa dengan sangat akurat, lebih akurat dibandingkan dengan teknikal. Jadi kalau misalnya kalian pakai teknikal tuh menurut gue udah kuno gitu ya, karena kalau misalnya kalian pakai teknikal doang itu kurang akurat. Sekarang tuh permainan bandar, permainan paus, jadi itu yang gue sebut kode bandar. Jadi kalau misalnya teman-teman mikir kalau mau cuan konsisten itu wajib tahu kode bandar atau hack future, hack property. Di mana teman-teman bisa kapan waktunya untuk buy property, kapan waktunya untuk sell property, kapan waktunya untuk buy Bitcoin, kripto, dan kapan waktunya untuk sell. Semuanya ada di hack future dan VIP Ternak Kripto.